Oke, selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir. Masih kembali lagi di saluran podcast Bamega. Ya, hari ini saya kedatangan tamu-tamu cewek-cewek ya. Entah ini dari kelas mana? Boleh tahu sini dari kelas mana? 11 Soshum 2. Ya, tamunya hari ini kelas 11 Soshum 2. Kemarin saya juga kedatangan narasumber, tamunya juga dari 11 Soshum berapa saya lupa. Itu cewek-cewek juga, dan sekarang ini juga yang datang Sri Kandi ya, Sri Kandi muda dari 11 Soshum 2. Kalau boleh tahu dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Oke, 11 Soshum 2 dari kelompok 2. Sebelum kita lebih lanjut lagi mau ngomongin apa, kalian di sini nanti mau berbagi cerita apa gitu ya. Lebih bagusnya supaya nanti penonton tahu ya, kita kenalan dulu. Ya, kenalan dulu karena mungkin ada beberapa dari penonton adik kelas atau kakak kelas ya, mungkin tahu wajah kalian tapi nggak tahu nama kalian kan. Nanti pas sudah tahu, wah ini podcast kemarin nih. Wah, gitu. Oke, dari kanan saya lebih dulu ya. Kenalkan, nama saya Alia Ramadhani, dipanggil Alia. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfiari, dipanggil Fitri. Alia dengan Fitri. Oke, di kanan saya ada Alia dan Fitri. Terus di sebelah kiri saya ada Saya Anggun Tia Rahmadani, nama panggilan Anggun. Anggun. Saya Siti Nur Alisa, biasa dipanggil Lisa. Lisa. Oke, di sini ada Alia, Fitri, Anggun dan Lisa. Oke, di kelompok 2 ini ada timnya juga yang ada di belakang. Boleh kita lihatkan wajahnya? Wah, ini adalah lelaki tampan yang akan membantu kami dalam proses mixing dan sebagainya ya. Di sebelah paling ujung ada namanya Rasya Atala. Terus di sebelahnya lagi Robi, ya saya panggilnya Robi. Lambaikan tangan lagi ke kamera, perlihatkan wajah ganteng kalian. Oke, siap. Mohon bantuannya nanti guys ya. Oke, hari ini kedatangan kalian ke sini mau membahas apa? Membahas tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Wah, ini asik sih kalau ngebahas kenakalan remaja ya. Ketika kita ngomongin kenakalan remaja itu pasti ada hubungannya dengan anak-anak seumuran kalian. Nah, ya kan anak-anak seumuran kalian banyak yang melakukan sebuah pengakuan diri atau ingin menunjukkan eksistensi dengan cara-cara yang unik mungkin. Tapi kita nggak tahu ternyata arahnya itu bisa menuju ke arah kenakalan. Nah, gitu. Kenapa kalian tertarik banget mengangkat kenakalan ini? Kenakalan remaja. Karena banyak kasus. Deketin lagi. Karena banyak kasus. Banyak kasus. Oh, di sekitar kalian. Iya. Oke, kasus. Ini kalau dari Fitri dia sempat melihat kasus. Kalau dari Alia? Mendengar. Oh, dengar kasus gitu ya. Ya entah apa pokoknya dengar. Kalau ini Fitri bisa jadi saksinya juga. Gitu. Kalau dari Anggun dengan Ngelihat ada yang putus sekolah gitu gara-gara deketin lagi mikrofonnya. Iya. gara-gara video gitu. Oke, ada semacam video ya, tapi bukan video konten ya mungkin dia. Sehingga bisa membuat dia putus sekolah gitu. Wah, sungguh sangat disayangkan. Kalau dari Anggun? Dengar-dengar aja sih banyak kasus gitu. Dengar juga banyak kasus Iya. gitu. Menarik ya berarti ya nih. Banyak karena ini termasuk hal-hal yang ada di sekitar kalian gitu. Menurut kalian kenakalan remaja itu yang seperti apa sih? Sampai kalian ingin mengangkat ini diskusi ini gitu. Kenakalan remaja versi kalian tuh yang gimana? Dari siapa dulu? Boleh dari Anggun kira-kira? Kenakalan remaja menurut Anggun tuh gimana sih? Orang yang maksudnya apakah hanya di circle sekolah aja atau di luar sekolah gitu? Menurut kamu gimana? Karena pergaulannya juga kenakalan remaja dari pertemanannya. Dari circle pertemanan sehingga membuat dia tahu arah-arah kenakalan gitu ya. Berarti menurut kamu circle pertemanannya Pak gitu ya. Iya, bisa jadi. Kalau dari siapa tadi namanya? Lisa. Kalau Pepet lagi Lisa. menurutku, kenakalan remaja itu orang yang jauh dari kebenaran. Oh, Kayak jauh dari jalan kebenaran. Allah. Jauh dari jalan Allah atau Iya. jalan agama ya. Iya. Oke, berarti anak-anak yang mungkin kurang ya taat beribadah dan sebagainya sampai arahnya bisa lupa diri gitu ya. Ya itu bisa jadi karena itu ya jauh dari dari agama lah gitu ya, kurang mendekatkan diri gitu. Kalau dari ini, dari Lisa dan Fitri?
Alia. sorry. Dari saya kayak bisa kayak Ya apa? Kurang vitamin? kurang perhatian dari orang tua, terlalu iya. bebas gitu. Adanya kurang perhatian, mungkin di rumah ada kesibukan kan gitu ya, sehingga menyebabkan dia bisa mencari mencari pengakuan di luar, mencari perhatian di luar dengan teman-temannya gitu. Oke, ini bagus sih ya, mungkin ada beberapa nanti kita bisa bahas. Kalau dari Fitri? Kalau dari saya kayak pacaran yang tidak tahu batas. Pacaran yang tidak tahu batas. Iya, Oke. tidak tahu waktu gitu. Tidak tahu batas dan tidak tahu waktu. Oke, siap. Nanti saya akan tanyakan, pacaran tuh batas-batasnya gimana sih? Gitu ya. Apalagi di seumuran kalian kan itu kan beda dengan generasi saya yang dulu gitu ya. Ya nggak dulu banget sih, kan saya 11-12 sama kalian kan. Gitu. Oke, kayaknya yang pertama saya ingin bahas yang menarik tadi tentang ini deh, tentang tentang pacaran tadi ya. Kayaknya ini cukup menarik ya, karena umur kalian itu nggak bisa lepas dari pandangan mata ke lawan jenis ya, terus fase-fase tumbuh perasaan, ngeliatin kakak kelas, adik kelas kayak malu-malu atau gimana gitu. Oke, dari pacaran ya, tadi yang membahas pacaran, ini yang kamu dengar kasus kenakalan remajanya gimana? Kasus kenakalan remaja kalau misalnya pacaran tuh sering keluar malam, Pak. Sering keluar malam? Iya. Oh. Tapi di atas jam 10. Di atas jam 10? Iya. Oke, iya sih. Keluar malam tapi di atas dari jam 10. Tapi biasanya batas yang ditetapkan oleh orang tua itu rata-rata sekitar jam 8, jam 9 itu sudah paling maksimal ya kayaknya. Udah malam banget. Tapi ini dengar-dengar atau sempat karena kita nggak tahu atau gimana tuh, mungkin dari pengalaman juga bisa jadi ya. Kalau pengalaman belum ada. Oh, belum ada ya. Tapi sering dengar-dengar aja seperti itu ya. Keluar malam sampai jam-jam lebih daripada jam 10 gitu. Nah, itu menurut Fitri batasannya gimana, Fit? Kalau menurut saya sih Ya kayak cuma Fitri sih, dari kalian gitu maksudnya. Ketika ngomongin pacaran gitu, batas-batas apa yang harus diperhatikan gitu selain pulang malam itu tadi? Ya, kalian kayaknya punya pacar masing-masing deh, saya perhatikan ini. Jangan deh malu-malu di ini. jangan malu-malu. Menurut kalian batas-batas yang kayaknya yang perlu kita perhatikan ini deh, Pak, gitu. Karena saya sempat dapat nasihat, saya dapat arahan seperti ini gitu. Namanya laki-laki perempuan, kalau misalnya kan pasti ada nafsu kan. Oke, Kalau misalnya nggak menjaga itu satu sama lain kan bisa terjadi bisa ini ya, bahaya. bisa konslet takutnya. Kalau ibarat listrik itu tegangannya terlalu tinggi, apalagi tadi ada kata nafsu, gitu. Takut nanti ada listrik yang konslet gitu ya. Oke, itu tadi membahas tentang salah satunya nafsu yang nggak bisa kita kontrol lah katanya, seperti itu. Karena setiap orang kan pasti punya nafsu, dan itu menurut saya sih wajar aja, asalkan kita tahu ruang batasannya seperti apa gitu. Oke, itu dari Fitri. Kalau dari kalian ada? Ya. Nggak pegang-pegang. Oke, tidak pegang-pegang dulu ya. Apalagi kalau ngomongin agama, ada istilahnya bukan muhrim gitu. Iya sih, pegang-pegang. Nah, apa yang kepegang tuh? Operatornya kita. Ya, ketika kita ngomongin pacaran itu sebenarnya kalau menurut saya sih wajar aja sih kalau bagi saya, karena umur kalian kan memang umur untuk mencari mencari karakter orang lain itu seperti apa, belajar memahami karakter pasangan sih sebenarnya, karena setiap orang kan punya karakter berbeda-beda, dan itu cara kita untuk mengenali karakter kita sendiri sekaligus untuk orang lain, untuk pasangan kita gitu. Nah, cuman yang jadi sesuatu yang tanda kutip adalah ketika itu keterusan gitu kan, kita ada tahu batas-batas tertentu ya gitu. Nah, tadi seperti contohnya tadi pulang malam yang lebih larut malam gitu, itu ngapain aja keluar gitu, misalnya itu kemana gitu kan, bisa ada siang hari ataupun apa. Nah, sampai akhirnya kalian kan pasti dengar aja ya kayak berita-berita yang anaknya itu pernah hilang gitu ya, sampai orang tuanya sampai bingung nyariin gitu.
ya kasihan sih kalau menurut saya orang tuanya ketika kalian happy gitu di luar sana, orang tua kalian kebingungan. Yang mikirin siapa? Yang mikirin kalian gitu maksudnya. Dan yang paling parah ya, ada yang tadi misalnya kebablasan sampai yang tadi ya mohon maaf ya, kayak misalnya pegang-pegang atau sebagainya sampai akhirnya lupa diri. Pas jalannya berdua di tempat sepi, di tengah-tengahnya ada tamu ya. Apa rahasia? Tamunya siapa rahasia? Tamunya ada hantu gitu. Katanya sih hantu ya yang membisiki gitu. Tapi ternyata itu adalah diri kita aja nggak bisa menjaga diri gitu. Nah, tapi akhirnya ya itu sampai dengar ada apa? Nah, sempat ada yang tekdung lah, ada yang bahasa nadanya gitu ya. Ada yang apa? Hamil ya, sampai hamil, dan itu nggak kita harapkan ya, pasti nggak kita harapkan kan, pasti kalian juga nggak mengharapkan itu gitu. Nah, dan itu kayaknya jadi apa sih, rahasia umum bagi kita semuanya kan, ada aja kasus seperti itu gitu loh ya kan. Ya mungkin kalian pernah dengar di mana gitu? Dengar di masyarakat, di perumahan. Oh, di perumahan ya, anggap aja X di tempat X gitu. Dengernya gimana tuh Fitri? Ya dengarnya bukan dengar sih, pernah lihat gitu. Pernah lihat gimana? Pas saya keluar rumah memasukin motor, nah yang X itu dengan pacarnya keluar gitu Pak, jam Sebut saja 11. Mawar dan Rati lah gitu. jam 11-an gitu. Terus setelah itu saya tanya ke orang tuanya, terus tanya, ya nggak apa-apa kan anak saya bisa jaga diri gitu. Oke. Ya udah. Ya, kalau misalnya ngomongin orang tua, saya sebenarnya suka juga dengan apa tipe orang tua yang seperti itu. Karena apa? Ngasih kepercayaan ke anaknya gitu. Nah, yang jadi masalah kan anaknya. Yang nggak ngasih kepercayaan kalau yang nggak bisa bisa jaga jaga diri. diri. Ya itu sampai akhirnya kejadian sampai hamil di luar nikah lah ataupun apa, dan Bukannya melarang gitu keluar malam, cuma apa ya, tahu batas. Ya, itu tadi pas keluar malam jamnya lewat, Jam sepi, terus suasana mencekam. Hantu datang. Hantu datang. Katanya hantu. Tapi itu apa, pos itu kan berat menjaga malam. Nah, menjaga malam tuh katanya pulang jam 3:30. 3:30. Iya, subuh. Oh, sempat ngeliat. Iya, sempat lihat. Oh iya. Ya itu sih jangan diikuti ya. Cukup ya untuk apa, pembelajaran bagi kita. Tapi selain hamil di luar nikah, dampaknya tuh apa tuh kalau menurut kalian? Putus sekolah. Nah itu, putus sekolah gitu loh. Namanya juga gitu juga. Iya, namanya di lingkungan mana? Namanya di sekitaran kalian itu ya jadi ini sih, jadi kayak bahan obrolan gitu. Terus juga yang paling parah sih ya putus sekolah itu tadi gitu. Yang misalnya kalian masih ada yang kelas 10, kelas 11 atau bahkan ada yang kelas 12, ada yang sampai kejadian seperti itu. Lebih parahnya nggak bisa nerima kehamilan itu, jadi kayak mengakhiri hidupnya sendiri. Nah itu. Bunuh diri. Bunuh diri. Akibat ulah sendiri. Ya itu ini sih apa ya, nggak pengen kita harapkan, dan itu mudah-mudahan nggak terjadi pada kita semuanya. Dan yang paling kita harapkan kan umur kalian kan juga masih panjang gitu loh, jangan sampai putus sekolah gara-gara hal-hal yang kayak gitu. Oke, selain tadi tentang pacaran, apa lagi kenakalan remaja yang pernah kalian dengar, kalian perhatikan? Ini nakal sih Pak menurut saya Pak. Nah gitu lah. Apa gitu selain pacaran? Apa Mbak? Mbak Alia, Anggun, Fitri, Lisa? Atau dari ini Mas Operator juga ingin berdiskusi dengan kami? Boleh? Oke, pinjamkan mikrofon. Nah. Banyak sih Pak, lebih ke kalau laki-laki tuh misalnya main slot tuh Pak. Oke, main slot. Slot.
Habis itu Itu kameranya sudah yang semuanya? Sudah. Oke. Ya. Main slot gitu. Ya ini banyak banget sih ya. Apalagi saya dengar itu kalian sudah hafal nama dewa-dewa petirnya di situ. Zeus. Itu gimana, Robi? Menurut kamu, Bi? Kenapa sampai apa umuran kalian itu bisa terjerat slot gitu loh? Saya kalau main slot enggak sih, Pak. Deketin lagi mikrofonnya. Teman saya banyak, Pak. Teman kamu banyak? Banyak banget, Nah. Pak. Jadi saya biasanya kan ya nongkrong lah Pak di warung, Pak. Ada satu tongkrongan di warung tuh. Terus saya kaget, Pak. Isinya tuh main slot semua, Pak. Main slot semuanya. Bukan main Mobile Legend atau apa tuh, bukan. Main slot semua, Pak. Oh, gitu. Itu kebetulan deket juga, Pak, sama Indomaret, Pak. Jadi kadang kalau mau isi depo tuh, Pak. Oh, ya, bisa. deposit ya, Iya. deposit untuk ngisi apa? Akunnya di Dana itu, ya. Itu sampai menurut kamu jadi kenakalan tuh kenapa maksudnya? Kan arahnya ke judi nih gitu, sampai membuat mereka kenapa sih sampai kamu anggap kenakalan gitu? Judi itu kan hal yang nggak baik ya, Pak. Lebih haram sih, Pak. Wah, siapa? Kalau menurut agama kan haram, Pak. Habis itu juga buang-buang uang sih, Pak. Buang-buang duit juga. Nah, kalau yang saya lihat sih banyak orang yang ketagihan jadinya. Ya ketagihan main slot, main itu kan, jadinya kayak membuat mereka jadi pandangannya kosong. Pandangannya kosong nih. Nanti dapat nomor lagi nggak ya? Dapat ini lagi nggak? Bisa klik lagi nggak ya? Apa max win lagi nggak ya kan gitu? Kadang kan Sampai akhirnya ya itu sih ya. Sampai akhirnya duit terkuras habis, tapi yang didapat apa? zong. Ya rungkat ya. Kalau istilah kan rungkat gitu. Karena saya kalau nongkrong sama kalian tuh, aduh rungkat ya. Rungkat karena apa? Karena cinta kan? Enggak, Pak. Karena slot, Pak. Aduh. Jadi mainan kalian masih banyak, kenapa kalian terjerat slot gitu? Tapi kalau menurut kalian ada lagi nggak selain slot itu? Ini sih, Pak. Balapan liar juga bisa. Balapan liar. Oke. Kenapa balapan liar? Banyak sih, Pak, faktornya, Pak. Kayak misalkan mau up mesin tuh kan butuh uang juga ya, Pak ya. Nah, apalagi kalian cowok-cowok nih ya, pasti suka dunia motor gitu. Terus Kalau up mesin tuh kan nggak sedikit sih, Pak, uangnya, Pak. Kayak misalkan bore up tuh wah, mahal ya, Res ya. Mahal. Porting itu bisa 800 sudah, Pak. 800 ribuan. Iya. Oke. Porting Bagi motor. anak-anak remaja umur kalian ngumpulin duit 800 kan lumayan gitu kan. Iya. Bisa uangnya bisa buat yang lain lah, Pak, yang lebih berfaedah lagi, Pak. Nah itu sih biasanya juga sampai apa ya? Kalau misalnya untuk hobi motor nggak masalah sih bagi saya gitu. Cuma yang jadi ininya kan pas kalian balap liar Iya, balap liar. pasti ada taruhan juga di dalamnya ya kan? Taruhan ini ke taruhan itu, tambah lagi juga keselamatan kalian. Gitu. Iya. Iya. Iya, yoto lah. Tuh tadi buat balapan liar, terus ada depo, itu sih yang kalau misalnya dirasakan cowoknya. Terus kalau ceweknya tadi ada yang ini ya pacaran, hamil. Apa lagi ya? Kalau bahas anak-anak remaja kayaknya banyak deh. Yang kalian ada di sekitar kalian. Penyebabnya, salah satu penyebabnya itu ya. Kenapa itu kalau menurut Fitri? Saya ya kurang diperhatiin sama orang tua. Itu satu. Terus sama tetangga, kakek, nenek, sama teman juga. Jadi terkait kalau ada teman sih ya, teman yang mungkin dalam kondisi seperti itu, saya kira peranan teman itu lebih penting sih, apalagi kedekatan kalian dengan teman kalian gitu. Jadi itu yang jadi poin utama. Jadi kan kita semua pengennya tetap harmonis kan semuanya gitu. Tapi ya yang paling penting juga sebenarnya saya circle pertemanan kalian gitu. Jadi memandang ke teman kalian itu seperti apa. Jadi jangan sampai dia tuh merasa dihiraukan gitu. Udah di rumah mungkin memang ada sesuatu, di luar juga ya kalian ketemu kalian juga gitu juga gitu. Nah jadi lebih ini sih kalau dari saya, lebih perhatian dari kalian juga gitu. Kalian kan pasti lebih ini kan, lebih tahu juga kalau misal kondisi teman-teman
gimana itu? Diri sendirinya gimana? Ya jaga pandangan, jaga sikap, jaga diri. Apalagi perempuan tuh kan harga dirinya tinggi gitu kan. Jadi Apa perempuan? harga dirinya lebih Oh tinggi. iya. Ya. Cuman ya Cuma ya lebih ini ya, resikonya lebih tinggi. resiko, Iya, resikonya tuh lebih tinggi ya perempuan. Kalau dari Anggun tadi sempat saya bahas tentang agama dulu. Saya Lisa, sorry, saya ketukar-tukar namanya. Di bawah ini ya nanti ada Didit ya. Gimana Lisa? Yang dari agama tadi menurut kamu gimana untuk jadi benteng? Ya dia jauh dari agama, jadi kayak kurang sholat gitu. Terus dia suka aura-aura gitu. Aur-auran. Ya, Kurang mendekatkan diri kepada ya jadi orangnya tuh jadi kayak Deketin kawannya. Dia kalau agak jauh gak kedengeran. orangnya tuh jadi kayak ya, nggak takut sama apa-apa gitu. Jadi apa aja dilakuin. Apa aja dilakuin ya, ya karena benteng imannya itu Pikirannya. tadi. Ya tapi yang Pikirannya dilakuin. dosa tuh ukuran belakangan gitu. Iya, tapi yang dilakuinnya nggak bener. Saya pernah dengar istilah gini, udahlah hidup cuma sekali Ya, di dunia kan gitu pasti kalau misalnya Nggak nakal kan? nggak ada. Gak nakal gak asik gitu, hidup cuma sekali katanya gitu. Masa muda kayak gitu biasanya. Padahal ya sangat disayangkan banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya di mana di agama kan pasti diarahkan untuk Iya, menuju ke arah yang lebih baik kan. Ya itu saya sering dengar kalau misalnya anak muda, udahlah hidup cuma sekali ini urusan gue nih. Gitu. Lu gak usah ikut campur gitu. Toh dosa juga gue yang nanggung gitu. Kebanyakan gitu. Klasik lu ya. Ya itu sih apa kalau bahas kenakan remaja sebenarnya nggak ada habis-habisnya ya. Apalagi yang pernah saya dengar entah saya dengar dari mana, saya pernah dengar juga kayak ada anak-anak seumuran kalian gitu loh, anak-anak seumuran kalian ya ini sebut saja namanya Mawar lagi ya. Sorry ya kalau ada yang namanya Mawar ya, ini kita anggap aja gitu. Ya namanya Mawar, dia pernah karena konten ya, karena sekarang kan banyak orang kalau misalnya dunia teknologi kalau misalnya kontennya naik atau enggak likes-nya banyak, dia kan merasa kayak wah ini like-mu berapa kan gitu, kebanyakan kayak kita ngerasa Instagram kita kayak ngerasa pede ataupun apa, padahal ya udah sih kayak biasa aja sebenarnya, cuman karena sudah kebawa lingkungan, kebawa pergaulan, yaitu sampai di media sosial mereka memposting hal-hal yang Tidak senonoh. ya gitu maksudnya tidak senonoh gitu ya, mungkin bagi mata-mata buaya-buaya mungkin wah ini menarik gitu. Cuma ya yang kasihan kan konten kalian akhirnya tersebar gitu lah, dan itu memang ada yang sampai berprinsip itu sengaja gitu. Sampai akhirnya dengar ada yang kayak sengaja menjual fotonya gitu, dan awalnya kan cuma seperti itu, nanti kontennya naik, nanti dekat-dekat dengan orang ya, terus sampai nanti bisa dapatkan duit dari kontennya itu, ya itu mohon maaf kebanyakan sih cewek gitu, kalau cowok nggak laku kalau misalnya posting gitu, misalnya Rasya atau Robby posting kayak gitu kayaknya siapa yang mau lihat itu. pasti cewek gitu kan, pasti cewek, dan itu penggemarnya pasti banyak banget gitu, dan itu yang dijadikan apa ya, jadikan perhatiannya adalah dia sampai ngejual konten foto-foto yang seperti itu, dan itu ya kasihan sih sebenarnya gitu, karena jejak digital kan apa nggak bisa dihapus gitu, dan nanti arahnya juga yang lebih ininya apa ya, lebih yang tidak diharapkan kan dia sampai ada arah untuk sana gitu, ya, lebih parah daripada menjual foto konten-konten yang seperti itu, dan ini saya dengarnya nggak hanya di umur SMA, malah lebih muda lagi daripada kalian di SMP gitu. Nah bayangin gitu, umur SMP sekarang sudah ke sana gitu. Nggak tahu sih waktu kalian SMP dulu gimana gitu. Nggak ada sih, biasa aja sih. Biasa aja. Ya, waktu SMA aja denger kasus SMP, kaget juga. Oh, kaget juga ya. Ya pas apa generasi di bawah kalian lah gitu. Tuh kalau misalnya jadi banyak banget sih. Kalau dari Rasya sama Robby, apalagi kira-kira? Banyak sih Pak, faktor kenakalan remaja itu kan luas Pak. Misalkan apalagi ya, tawuran deh Pak, tawuran. Ya, tawuran. Tapi kalau di wilayah Pelumpang Hilir, mungkin karena saya baru di sini ya, maksudnya pernah ada tawuran? Enggak, kalau siswa Oh, enggak belum sih, ada. Pak. Kalau siswa enggak Pak. Kalian mau mengawali gitu? Enggak. ini contohnya nih Pak.
Kalau siswa enggak sih Pak, cuman kalau circle di luar sekolah bisa, ada Pak. Oh, ada. Banyak, Tongkrongan umum Iya, lah, banyak. jadi campuran gitu. Pernah ada tawuran kayak gitu? banyak sih Pak. Sering Sering? Pak. Di wilayah Kelompok Hilir sini? Iya Pak. Oh. Itu ceritanya gimana yang pernah kalian dengar tuh? Kayak misalkan Pemicu dari tawurannya gitu loh, sampai mereka tuh bisa tawuran gitu. ya kayak blayer motor tuh Pak biasanya gitu Pak. Oh, panas gitu. Iya. Wah, di blayer motornya gitu. Gak terima. Terus itu siapa sih gitu, cari-cari informasi dikeroyok Iya, gitu ya. datengin, Pak. Kadang biasanya ada dulu dikeroyok dulu Pak. Dikeroyok sampai koma Pak. Sampai koma. Iya. Sampai koma baru yang kelompok lainnya nggak terima datengin yang satunya baruan Pak, tawuran. Ada gitu. Banyak. Itu banyak sih kasusnya. Ini yang saya dengar ya kemarin di Banjarmasin itu nggak apa yang geng-geng motor juga gitu loh. Iya, itu juga. Dan itu geng motornya random lagi. Randomnya kayak tiba-tiba ada orang lewat terus dipukuli, dibacok gitu. Yang saya dengar ya. Kayak kelitih itu Pak. Nah, kalau misalnya di Jogja kelitih. Tahu gak singkatan kelitih apa? Keliling golek getih. Nah, keliling golek getih dia. Kalau dapat getih dia rasanya kayak sensasinya kayak gitu. Nggak tahu sih mereka tuh rasanya seperti itu. Nah, ngomongin tongkrongan juga biasanya ada hubungan ini juga nggak sih? Kayak minum-minum gitu. Banyak Pak. Banyak. Banyak Habis itu obat-obatan juga ada. obat-obatan gitu. Kayak antimo tuh Pak, kalau minum banyak kan jadi mabuk Pak. Oke, apa? Komik. Ya, kadang banyak di bawah jembatan. Iya. Ya, tempat-tempat kayak gitulah Pak. Oh ya, tempat-tempat yang Iya, sepi, krusial. yang jarang dilewatin orang gitu ya. Iya sih. Makanya sekarang juga di apotek itu kalau misalnya beli komik itu dibatasin gitu. Iya, Kadang-kadang dibolehin, dicurigai ini ngapain nih, padahal ada yang membutuhkan gitu kadang-kadang juga. Pasti buat mabuk ya gitu. Ya itu tadi dari komik, terus dari apa tadi? Dari Antimo gitu ya. Mabuk-mabuk murah lah Pak. Mabuk murah. Tapi ya efeknya juga jadi kriminal sih takutnya gitu ya. Ada orang-orang lewat nanti tiba-tiba emosi kayak gitu tadi kan. Dan itu nggak cuma cowok aja loh ya. Saya juga Cewek juga. pernah dengar ya sempat lihat juga anak-anak seumuran kalian juga ini. Maksudnya yang perempuan-perempuan itu pada yang minum juga gitu sih ya. Dan bangga juga dia memperhatikan, wah minum nih gitu, dan kadang-kadang juga nggak peduli gitu dengan sekitarnya, minum. Saya lewat dia nggak inget saya atau gimana gitu, ya sudah tunggu aja besok gitu. Maksudnya untuk diarahkan sih gitu. Oke, bahasan kenalkan remaja. Mungkin pesan kalian untuk remaja-remaja di luar sana. Jaga diri sama Lebih menjaga diri. Diketin. Lebih menjaga diri, terus Fokus ke belajar. fokus masa depan, pendidikan. jangan mikirin cinta-cinta Yo. dulu. Ya boleh pikir tapi jangan Yang Jangan berlebihan. lagi yang kayak masih sekolah. Tuh, jangan ngomongin cita-citaan dulu ya. Padahal ini kayak ada di pacaran di sekitar sini. Jangan terlalu berlebihan mungkin gitu ya. Intinya. Terus apa lagi tadi? Kayak masih sekolah tapi udah kayak suami istri. Oke, jangan sampai terlalu di luar batas gitu ya. Dan apa tadi? Lebih perbanyak pendekatan ke ini ya, ke agama masing-masing juga. Jangan sampai nanti apa kita di luar dari iman kita malah awut-awutan lah gitu karena jauh dari kepercayaan gitu. Kalau dari ini, Enggun? Penampilan yang baik, yang sopan. Berpenampilan yang baik dan sopan. Iya sih, bener itu. Berpenampilan yang baik dan sopan. Dan ini juga pesan sih untuk apa? Yang penonton kadang-kadang bukan, memang sih penampilan tetap apa jadi perhatian juga untuk menarik apa hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan gitu. Tapi kadang-kadang ada pikiran orang memang sudah nggak beres gitu, walaupun pakaiannya kalian itu udah rapi, sopan, tertutup gitu. Dan ini juga apa jadi ini ya perhatian kita, jangan sampai ke arah sana gitu. Makanya tadi iman dikuatkan. Ada lagi untuk pesan-pesan bagi orang-orang yang melakukan kenakalan
di luar sana atau di circle kalian gitu. Sebut saja X, Mawar dan sebagainya. Nggak mungkin kan terus menerus ini ya. Stop aja sih Kak. Stop. Sudahi. Sudahi. Cukup sampai di sini. Oke, kalau dari Cacanya sudah. Kalau dari Robi sama Rasya, mikrofon. Apa pesan kalian? Apalagi kan lebih mendalam nih kayaknya nih, kalau cowok yang ngomong. Kalau buat perempuan ya Pak. Ya enggak, maksudnya pesan aja tentang. Iya, ini buat perempuan dulu Pak. Perempuan tuh menurut saya ibaratkan tuh kayak permen. Ibaratnya kayak permen. Oke. Ada filosofisnya berarti ini. Iya dong Pak. Kan filsafat Pak. Oke, filsafat. Kenapa kayak permen, Robi? Permen itu kan kalau dibungkus terus dibuang itu nggak bakal dikerubutin semut Pak. Oke, Tapi kalau dibungkus, kalau dibuka, dilempar, pasti banyak semut yang incer Pak. ngerubungin. Iya, Oke. Semut tuh ibarat laki-laki lah Pak. Oke, ada gula pasti ada semut gitu ya. Ada cewek pasti dikelilingi cowok. Gitu. Ini berarti nyambung ke Anggun tadi ya, tentang ya filsafatnya tadi lebih ke yang terbuka tadi ya. Iya, Pak. Kalau buat laki-laki berhentilah ngeslot lah. Slot. SMA banyak Pak yang ngeslot Pak. Iya, berhentilah wahai kawan, karena itu tidak akan pernah ada habisnya ya Robi ya. Iya Pak. Dewa Zeus itu nggak selamanya Maxwin buat kalian. Oke, dari Rasya mungkin. Ya kalau buat cewek ya pintar-pintar jaga diri aja lah. Terus berpakaian yang sopan gitu. Gitu aja sih. Itu aja. Kalau pesan buat cowok, Pesan buat cowok, kan kalian sebagai cowok yang memandang cowok gitu. jangan tapi nafsu. Melihat sedikit. Nah, ya kayaknya cukup paham dah ya sudah. Oke, ini bahasanya sangat menarik banget ya, karena kenakalan remaja ada di sekitar kalian, dan thank you sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan apa yang kalian ceritakan jadi apa ya, bahan diskusi yang menarik untuk kita dan bisa didengar oleh teman-teman penonton di luar sana, dan mudah-mudahan mereka tidak terjerat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan mudah-mudahan dari obrolan ini ingat dan sadar ya. Berhentilah kata Fitri tadi. Cukup sampai di sini. Oke, terima kasih kelas 11 Sosum 2 dari kelompok 2 ya. Terima kasih luar biasa. Kita akan berjumpa dengan tema-tema yang lain dari kelas 11 Sosum 2 atau kelas 11 Sosum yang lain. Jadi pantau terus di podcast SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir, di podcast Bamega. Sampai jumpa. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang mungkin kurang pas, kurang nyaman, kurang enak untuk didengar. Mohon maafkanlah, jangan dimasukkan ke dalam lambung. Hati, sorry, jangan dimasukkan ke dalam hati. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.